Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bertemu kembali bersama saya Rizka Afrihlia. Nah, di video kali ini saya nggak akan membahas kayak yang kemarin-kemarin, tapi saya akan membahas sesuatu yang belum pernah saya bahas, yaitu tentang filsafat. Jadi gini ceritanya, saya habis membaca buku ringkasan sejarah filsafat. Pada bab pertama buku ini membahas tentang masa Yunani kuno. Siapa sih filsuf-filsuf pertama pada masa Yunani kuno? Filsafat sendiri mulai berkembang sekitar awal abad ke-6 sebelum Masehi. Tempat kelahiran filsafat tentu ada di Yunani, tepatnya ada di kota Miletos. Ada 3 filsuf pertama yang berasal dari Miletos. Mereka adalah Thales, Anaximandros, dan Anaximenes. Orang yang mendapat kehormatan untuk digelari sebagai filsuf pertama adalah Thales. Thales menyatakan bahwa esensi segala sesuatu atau asas pertama adalah air. Selanjutnya Anaximandros. Dia berpendapat bahwa asas pertama adalah tu apeiron atau yang tak terbatas. Sedangkan Anaximenes berpendapat bahwa asas pertama adalah udara. Kemudian kira-kira 1 abad kemudian muncul filsuf lain. Kali ini berasal dari Efesos. Dia adalah Herakleitus. Herakleitus menyangka bahwa api adalah asas pertama yang merupakan dasar segala sesuatu yang ada. Lalu, pada waktu yang sama, seorang filsuf dari daerah perantauan Yunani di Italia Selatan menempuh jalan lain. Dia adalah Pythagoras. Sudah tidak asing ya pasti dengan nama ini. Nama yang sering kali kita temui dalam pelajaran matematika. Pythagoras berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada dapat diterangkan atas dasar bilangan-bilangan. Di antara filsuf-filsuf Yunani yang pertama, tentu tidak boleh dilupakan orang yang bernama Parmenides. Beliau adalah filsuf pertama yang mempraktekkan cabang filsafat yang disebut metafisika. Metafisika mempelajari tentang yang ada atau being. Nah, pada video kali ini saya akan membahas lebih lanjut tentang tokoh filsuf ini, yaitu Parmenides. Selamat menyaksikan, jangan di-skip ya. Sekarang kita langsung saja membahas tentang Parmenides. Parmenides adalah filsuf era Prasokrates yang hidup pada tahun 540 sebelum Masehi sampai 470 sebelum Masehi. Parmenides berasal dari kota Elea di Italia Selatan. Parmenides menyetujui tentang gagasan monisme, yaitu konsep yang meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah sama atau satu. Kemarin saya sempat menonton video Bapak Fahrudin Faiz dalam Ngaji Filsafat edisi Parmenides. Beliau membahas tentang konsep being atau yang ada dan eksistensi. Gagasan dari Parmenides sendiri yang paling terkenal itu kan yang ada. Nah, kita perlu membedakan bahwa yang ada itu sifatnya ada tapi tidak selalu eksis. Contohnya di dalam suatu kelas ada anak yang dia itu tidak aktif. Nah, dapat dikatakan anak tersebut itu being atau yang ada meskipun dia tidak eksis. Dalam konsep ini, pikiran atau imajinasi, meskipun dia tidak ada wujud nampaknya, tidak ada eksistensinya, tapi dia sifatnya ada. Nah, contohnya gini, saya membayangkan saya bisa mengangkat mobil. Nah, itu kan nggak mungkin ya, tidak bisa dibuktikan. Saya nggak bisa membuktikan saya bisa mengangkat mobil, tidak bisa dilihat ya kan. Nah, tapi itu ada dalam pikiran saya, berarti itu
tidak ada eksistensinya, tapi ada di mana? Ada di pikiran saya. Lalu yang disebut tidak ada itu gimana sih? Nah, yang disebut tidak ada itu ya yang nggak ada di pikiran, nggak bisa dibuktikan, dan tidak bisa menjadi ada. Selanjutnya, Parmenides ini mempunyai karya-karya berupa puisi. Puisinya ini diberi nama On Nature, sebuah puisi didaktik yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah poem, merupakan pengantar bagi keseluruhan naskah tersebut. Di dalam bagian ini, Parmenides menceritakan bahwa dia sedang berjalan di dalam sebuah lorong menuju cahaya. Kemudian dia bertemu dengan Dewi tanpa nama. Nah, Dewi tersebut menyuruh Parmenides untuk belajar tentang hal kebenaran. Yang kedua, Aletheia, atau sering disebut The Way of Truth, atau jalan kebenaran. Pada bagian ini, Parmenides menyatakan bahwa kebenaran yang hakiki itu hanya dapat diperoleh melalui pemikiran murni, bukan melalui persepsi indera. Yang ketiga, doxa, atau sering disebut dengan The Way of Opinion, atau jalan pendapat. Nah, doxa itu apa sih? Doxa itu adalah kebiasaan atau pandangan umum yang kita dengar, kita dapatkan begitu saja. Apa yang kita lihat, kita dengar begitu saja tanpa kita memikirkan dulu apa yang kita dapatkan tadi. Nah, Parmenides mengajak kita jangan sampai jatuh ke dalam doxa itu. Kenapa? Karena menurut Parmenides, kita harus berpegang teguh pada aletheia. Ya, maksudnya kita dalam bersikap harus memikirkan sendiri, harus berpikir sendiri dan mencari kebenaran. Jangan langsung percaya pada pendapat umum yang belum tentu benar itu. Selanjutnya, tentang pemikiran Parmenides. Parmenides menganggap bahwa pertama, yang ada itu adalah satu, tidak dapat terbagi. Sedangkan pluralitas itu tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan yang ada. Kedua, yang ada itu tidak dapat dijadikan dan tidak dapat dimusnahkan. Dengan kata lain, yang ada itu sifatnya kekal atau permanen dan tidak dapat berubah. Ketiga, yang ada itu sempurna. Seperti sebuah bola yang jaraknya dari pusat ke permukaan itu semuanya sama. Keempat, yang ada mengisi semua tempat. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada ruang kosong. Jika ada ruang kosong, artinya menerima di luar yang ada itu ada sesuatu yang lain. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang Parmenides. Sepertinya kita bisa menyimpulkan, bisa mengambil hikmah dari pemikiran Parmenides tadi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tentang pemikiran Parmenides bahwa kita harus memikirkan sesuatu, kita harus memikirkan apapun yang kita dapatkan dulu. Gak boleh langsung ditelan mentah-mentah gitu. Misalnya kalau kita dapat berita, gak boleh langsung percaya sama berita tadi. Kita harus berpikir dulu, itu beritanya kira-kira masuk akal nggak sih? Itu beritanya termasuk hoax nggak sih? Kemudian kita cari kebenarannya dulu, kira-kira itu memang benar seperti itu atau tidak. Cukup sekian video saya kali ini. Selamat bertemu kembali di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.